Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita berjumpa lagi untuk membahas masalah yang memang ramai menjadi sorotan publik. Ini gara-gara peraturan PCR ya. Ini yang diwajibkan untuk yang akan berpergian atau traveling melalui atau menggunakan pesawat. Nah, ini menjadi pertanyaan karena persyaratan sebelumnya hanya antigen ya bagi yang sudah divaksin 2 kali. Tapi sekarang meskipun sudah divaksin, tetap harus PCR. Nah, ini yang menjadi orang menjadi heran. Dulu ketika belum banyak yang vaksin, boleh pakai antigen. Tapi sekarang setelah semua orang vaksin ditambah situasi pandemi yang melandai begitu ya, kok malah prokesnya diperketat begitu ya. Bukannya apa-apa, diperketat sih bagus-bagus aja, tapi masalahnya PCR ini kan mahal ya. Jadi kalau bayangkan ya kalau dari Jakarta Surabaya aja ini tiketnya dengan PCR-nya bisa mahal PCR ya, karena PCR-nya saat ini ya paling murah 490 begitu, 490.000 begitu. Tentunya ini menjadi beban lah bagi publik dan menjadi perbincangan juga dengan peraturan yang baru ini. Dan untuk membahas ini sudah ada Bu Neti Prasetyani Heriawan ya dari Komisi 9 DPR RI fraksi PKS. Assalamualaikum Bu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat selalu ya, Mbak Ya, Rahma. alhamdulillah. Dan alhamdulillah belum harus traveling naik pesawat. Gitu Masih ya. di rumah saja, Bu Neti. Nah, ini Bu Neti mencermati nih ya tentang peraturan instruksi Mendagri nih ya Bu ya, yang baru ini diwajibkan dengan PCR bagi yang naik pesawat, tapi yang kereta atau bus tidak, ini bisa antigen. Nah, ini kalau Ibu melihatnya seperti apa nih Bu Neti? Iya, pertama tentu saja kebijakan ini membingungkan ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang moda transportasi yang kemudian sekarang penuh sesak ya, karena tadi disebutkan oleh Mbak Rahma kasusnya melandai, vaksinasi juga berjalan dengan dipercepat ya, ada bantuan dari TNI Polri dalam pelaksanaan vaksinasi. Tentu seharusnya kebijakan ini tidak menjadi satu kebijakan yang membingungkan. Ya, pertama sama-sama padat penumpangnya. Kedua, kalau esensinya adalah menegakkan diagnosis bahwa penumpang itu tidak terpapar COVID-19, ya seharusnya ini diberlakukan sama gitu. Justru yang saya pertanyakan adalah konsistensi kebijakan. Kalau memang moda transportasi itu dikhawatiri akan menjadi klaster penularan, tentu bukan hanya transportasi udara ya, seharusnya yang lain juga yang padat, sesak, itu juga harus diberlakukan sama ya. Bus, kereta api, kemudian juga transportasi laut ya, kapal laut. Nah ini yang menurut saya perlu dipertanyakan, kebijakan yang membingungkan. Kedua, kalau tinjauannya epidemiologi, saat seseorang dilakukan PCR, seharusnya dia tidak bepergian, ya, dia tidak pergi kemana-mana sampai hasilnya selesai. Tapi kan siapa yang menjamin seseorang yang di PCR, kemudian dia menunggu, mungkin kalau waktunya agak lama dia akan berjalan-jalan atau berkeliling begitu ya. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang penjaminan mutu atau kualitas hasil PCR betul-betul real time tidak terpapar COVID, nah setelah di PCR kan orang masih bisa jalan-jalan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya harus katakan ini adalah kebijakan yang memberatkan. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Rahma bahwa kalau kita bicara tentang harga PCR, ya hari ini semua orang sudah terdampak pandemi ya, sudah hampir 2 tahun begitu. Jadi kalau kemudian PCR-nya ini mahal, tentu akan berpengaruh juga pada semangat pemerintah untuk memulihkan ekonomi, Mbak Rahma, seperti itu. Banyak orang yang berpikir 2 kali untuk melakukan perjalanan. Nah, yang berikutnya, diksi memberatkan ini saya pikir juga harus dijelaskan oleh pemerintah. Jangan sampai orang berasumsi bahwa yang naik pesawat itu selalu orang berasal dari keluarga strata sejahtera begitu ya. Boleh jadi ketika orang naik pesawat
memang ada situasi kedaruratan, dia harus menengok keluarganya gitu ya, dan memerlukan waktu yang cepat seperti itu. Jadi menurut saya kebijakan ini membingungkan, memberatkan, dan memantik ketidakadilan seperti itu. Ya memang banyak pertanyaan. Pertama itu yang sudah disoroti oleh Bu Neti ya, karena PCR yang diberlakukan di pesawat ini 2 hari sebelum keberangkatan. Nah, selama 2 hari ini kan orang bisa keluyuran kemana aja sebenarnya kan ya. Tapi ya yang penting udah PCR lah, udah bayar 495.000 kali. Nah, itu menjadi justru yang harus dijelaskan oleh pemerintah adalah kenapa kebijakan ini inkonsisten begitu antara moda transportasi udara dengan moda transportasi yang lainnya ya. Kalau betul-betul esensinya adalah ingin menegakkan diagnostik bahwa yang naik ke moda transportasi udara itu betul-betul terbebas dari paparan COVID-19. Kan sama kan? Duduk, sekarang tidak berjarak, penuh sesak, begitu ya. Kalau esensinya sama, berarti screening metodenya juga harus sama gitu. Alatnya juga harus sama. Harusnya kan begitu. Jadi artinya ini kebijakan yang ya satu lagi tuh tambahannya, kebijakan yang diskriminatif begitu. Ya sebenarnya saya sendiri juga bingung ya, apakah virusnya beda ya di udara sama di darat ini, apa nggak ngerti ya. Padahal kan sama aja ya virusnya corona juga, baik naik pesawat atau naik kereta. Apa mungkin saya sampai mikir apa mungkin orang itu kalau naik pesawat terus imunnya drop ya, jadi kalau ya di pesawat harus lebih ketat, mungkin begitu kali ya. Yang jelas belum ada penjelasan resmi dari pemerintah ya Bu. Belum, karena kita kan masih masa reses ya Mbak Rahma, jadi kemungkinan ini akan menjadi tema rapat pertama ya dengan Kementerian Kesehatan begitu, untuk kita tanyakan, untuk kita bahas ya mengapa ada kebijakan inkonsisten, kebijakan diskriminatif, dan nggak ada penjelasannya secara utuh ya kepada masyarakat. Apa yang membedakan ketika seseorang menumpang pesawat dengan seseorang menumpang bis atau kereta api seperti itu. Nah ini kan harus ada tinjauan epidemiologinya gitu, harus kalau kita bilang scientific base begitu ya, jadi bukan asumsi-asumsi saja. Nah ini yang menurut saya harus dijelaskan secara transparan dan terbuka oleh pemerintah melalui pihak-pihak yang hari ini mengeluarkan regulasinya seperti itu. Nah ini sudah bergabung Alvin Lee. Halo, apa kabar Pak Alvin Lee? Ini pengamat transportasi, juga saya lihat kerap mengkritisi nih ya kebijakan-kebijakan yang terkait transportasi di Indonesia ini, terutama pesawat ini ya, Pak Alvin Lee, yang diharuskan PCR tadi sudah disoroti. Tapi kalau Pak Alvin Lee melihat bagaimana di peraturan yang baru ini, kalau dulu ketika masih tinggi boleh antigen aja, ketika melandai sekarang harus PCR gitu bagi yang sudah vaksin. Iya Mbak. Pemerintah ini kan dalihnya sekarang adalah pemerintah mengizinkan pesawat diisi 100%. Nah, yang perlu kita ketahui adalah sejak bulan Januari 2021 itu pemerintah juga sudah mengizinkan pesawat diisi 100%. Tapi ketika puncak gelombang kedua pada akhir Juli, ketika pemerintah kemudian menerapkan PPKM yang multi level ini, diturunkan kembali ke 70%, karena pada saat itu hampir semua daerah level 4, paling rendah level 3. Nah sekarang ketika banyak daerah ini bahkan sudah sampai ke level 1, pemerintah kalau mengembalikan ke 100% itu nggak ada yang luar biasa. Dan pertanyaan saya, emangnya virus corona yang di bus, yang di kereta api, yang di pesawat itu beda? Ya, jadi kalau yang di pesawat baru terdeteksi kalau pakai PCR, apa memang begitu? Kan aneh. Dan pertanyaan saya adalah, kenapa justru ketika ini rendah di Pulau Jawa dan Bali ini terkendali baik, justru diketati harus pakai PCR. Sedangkan di daerah-daerah luar Jawa Bali itu cukup antigen. Itu pun tidak perlu mencantumkan atau menunjukkan bukti vaksinasi. Disinilah juga carut marutnya. Inmendagri 54 itu mencantumkan tetap harus ada bukti vaksinasi minimal 1 kali.
tapi SE 21 Satgas dan SE 88 Kemenhub itu menghapus kewajiban vaksinasi di luar Jawa Bali. Nah, yang lebih melindungi keselamatan kesehatan pengguna transportasi ini tes atau vaksinasi. Kalau memang lebih mampu tes ini lebih ampuh melindungi kesehatan masyarakat, nggak usah vaksinasi aja, buat apa vaksinasi? Dan saya juga banyak menerima keluhan dari para calon pengguna jasa penerbangan. Tempo hari kita vaksinasi 1 kali harus PCR, yang 2 kali boleh antigen. Sekarang mau vaksinasi 3 kali, 4 kali pun harus PCR. Ini maunya apa? Jadi tidak menunjukkan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini sudah kooperatif, patuh, mendukung program pemerintah, malah diberi disinsentif. Ini sangat-sangat super aneh bagi saya. Demikian, Mbak. Ya, ini juga tadi dibahas. Sosialisasinya tadi dikatakan ya, karena ini kan di DPR juga masih reses, jadi belum bisa Jadi ini juga mendadak juga ini Pak Alvin Lee, peraturan ini ya. Seperti biasa kan malam-malam gitu dikeluarkan, terus langsung berlaku lagi. Banyak yang terkaget-kaget begitu tuh Pak Alvin Lee. Ya, sebenarnya SE 5354 ini sudah ada pendahulunya, SE 49. Inmendagri 49 yang merevisi Inmendagri 47. Jadi Inmendagri 47 itu usianya cuma 1 hari, kemudian direvisi dengan Inmendagri 49 yang sudah mengharuskan penggunaan PCR. Tapi anehnya Inmendagri 49 ini tidak muncul di website covid19.go.id dan bahkan di website kami sendiri Inmendagri 49 ini tidak muncul. Baru pada Inmendagri 53 dan 54 itu muncul. Nah, ini yang saya juga kritik. Yang namanya peraturan itu butuh waktu diluaskan kepada masyarakat dan juga kepada aparat pelaksana di lapangan. Ini tidak memberi waktu. Inmendagri itu terbitnya larut malam, bahkan mungkin tengah malam, berlaku keesokan harinya. Nah, kalau negara ini dalam suatu kondisi darurat yang sangat genting, itu saya bisa memaklumi. Tapi Inmendagri itu sebenarnya kan hanya mengatur yang mana level 2, level 1, dan diatur ini pada umumnya turun dari 3 ke 2, 2 ke 1. Kebutuhan mendesak apa yang sedemikian pentingnya sehingga harus diberlakukan keesokan harinya. Yang menarik adalah keesokan harinya Kementerian Perhubungan menyatakan karena belum ada SE dari Satgas, Kementerian Perhubungan tetap mengatur Satgas yang ada yang masih terdahulu, sehingga mengabaikan Inmendagri kepala daerah, bukan kepada yang lain-lain. Dan yang lebih menarik lagi, instruksi Menteri Dalam Negeri, tapi mengatur ranahnya Kementerian Perhubungan, bahkan mengatur pesawat itu bisa diisi berapa persen. Emangnya kalau misalnya Menteri Perhubungan kemudian juga mengeluarkan instruksi yang mengatur camat, lurah, gimana? Ini negara macam apa? Pemerintahan macam apa kalau seperti ini? Kalau memang itu mengaturnya komprehensif, lintas kementerian, lintas lembaga, kan sudah ada Satgas yang di dalamnya itu ada perwakilan kementerian dan lembaga-lembaga terkait. Tapi Menteri Dalam Negeri mendahului sebelum Satgas dan mengatur seolah-olah mengambil peran Satgas. Ini yang membuat masyarakat sendiri bingung. Dan saya yakin pejabat-pejabat di berbagai kementerian juga bingung juga. Gitu, Mbak. Nah ini Bu Neti, ada apa sih sebenarnya kok penuh keanehan ini kalau Pak Alvin Lee mengatakan yang menarik. Kalau menurut saya yang aneh ini yang menarik. Sama, kalau Pak Alvin Lee bilang yang menarik sebetulnya sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Rahma tadi ya, yang aneh.
saya secara pribadi dan juga teman-teman sebenarnya juga banyak ya menyoroti kebijakan yang aneh-aneh gitu dari pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Dan keanehan ini sebetulnya Pak Alvin bukan hanya tentang tes PCR yang jadi screening ya. Dulu kan kita juga pernah tuh kebijakan makan yang ini 20 menit, yang ini 30 menit. Bedanya 20 dan 30 menit itu apa gitu. Nah, sama halnya sebetulnya analoginya dengan tes PCR ini gitu. Kalau kita bicara tentang tes PCR, kan sebetulnya itu diakui oleh epidemiolog sebagai gold standar ya dalam penegakan diagnosis orang yang terindikasi atau suspek corona gitu. Nah, beda kan dengan syarat perjalanan. Apalagi hari ini orang digesa untuk mengikuti program vaksinasi. Jadi artinya ini semakin membuat masyarakat terfragmentasi, kemudian juga mungkin akan menurunkan trust level masyarakat gitu ya terhadap kemampuan dan kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi ini gitu. Karena kalau saya melihatnya sebetulnya tugas pemerintah itu kan satu bisa mendekatkan gap ya antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintah dalam penanganan. Yang kedua, seharusnya pemerintah juga mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan di awal pandemi, kemudian juga semasa pandemi ini untuk memperbaiki policy marketing ya Mbak Rahma. Kenapa? Karena sekali lagi ketika kebijakan itu dibuat ujuk-ujuk ya masyarakat pasti akan kaget dan reaksinya luar biasa ya. Seperti itu. Jadi artinya sebelum anggota DPR RI bereaksi, masyarakat juga sudah jauh lebih keras ya teriaknya. Nah, saking aja nih anggota Dewan hari ini masih tersebar, terpencar di berbagai dapilnya, jadi kita belum ada rapat resmi. Nah, insya Allah tanggal 1 pembukaan masa sidang, kita sudah bersepakat ya dengan teman-teman Komisi 9 akan mengagendakan tema ini sebagai tema rapat pertama, seperti itu. Tapi ini kan sudah waktu peraturannya Bu Neti, kalau nungguin reses ya. juga ini. Ya betul, tapi kalau kita bicara di luar rapat kan memang akhirnya tidak mengikat gitu ya. Meskipun ya kita bombardir aja gitu kan pernyataan anggota yang satu dengan anggota yang lain, ditambah juga tekanan dari masyarakat, tekanan dari publik. Ya mudah-mudahan sebagaimana kebijakan-kebijakan yang lain ya tentang vaksin berbayar udah diumumkan, ternyata setelah diprotes, akhirnya vaksin untuk rakyat gratis, vaksin gotong royong untuk individu berbayar, kita ributkan, kita protes, kita tanyakan, akhirnya dibatalkan. Ya mudah-mudahan ini juga seperti itu gitu, karena memang kalau menurut saya ini kebijakan yang kebijakan yang menunjukkan bahwa boleh jadi di antara kementerian lembaga dan termasuk Satgas juga belum duduk bareng gitu ya, belum ngeh tahu-tahu sudah jadi kebijakan seperti itu. Ya ini kita Alvin Lee mungkin ingin berprasangka baik ya, mungkin ini memang sesuai standar internasional atau bagaimana nih Pak Alvin? Iya Mbak, standar internasional kan kita rujukannya WHO. WHO itu mengakui tes antigen sebagai standar untuk deteksi juga. Maka dari itu yang dilakukan pemerintah setiap hari melakukan deteksi pemeriksaan itu kan antigen dan PCR. Bahkan jumlah antigen itu 3 kali, kadang 4 kali lipat lebih banyak daripada PCR. Jadi pemerintah sendiri mengakui untuk deteksi itu menggunakan antigen. WHO juga mengakui. Dari aspek penerbangan, lembaga penerbangan internasional ICAO maupun IATA International Air Transport Association itu juga mengakui antigen. Lantas kalau pemerintah menggunakan antigen untuk deteksi sehari-hari untuk statistik nasional, kenapa untuk penerbangan tidak mengakui? Dan kenapa untuk moda transportasi lain boleh, tapi penerbangan tidak boleh? Ini yang harus dijawab. Ini sungguh tidak adil. Kalau memang tidak boleh ya tidak boleh semua. Kalau boleh boleh semua kan. Nah berikutnya adalah kalau pemerintah itu mau berhati-hati, sebetulnya tes antigen ini lebih akurat. Kenapa? Bisa juga pemerintah mengharuskan tes antigennya langsung di bandara dan langsung masuk pesawat.
Sebab kalau sekarang berlaku 2 kali 24 jam tes PCR, setelah dites, sekarang saya dites, saya berangkatnya ini hari Minggu, mungkin hari Selasa pagi. Antara sekarang saya diambil sampel sampai saya berangkat, saya bisa tertular loh. Terus buat apa kalau sudah begitu? Kalau memang mau berhati-hati ya itu langsung aja diambil tes, langsung berangkat. Dan kalau mau lebih berhati-hati lagi, semua pelaku perjalanan lintas kabupaten kota tidak hanya dites, wajib vaksin. Setelah itu karantina 5 hari misalnya. Kalau mau berhati-hati, kan alasannya pemerintah mau berhati-hati. Nah, ini kan ya balik lagi aneh bagi saya, sungguh super aneh. Demikian, Mbak. Orang jadi berspekulasi, Pak. Ini kan pada saat melandai ya, otomatis sebenarnya permintaan PCR pasti turun ya, nggak kayak waktu puncak-puncak dulu begitu. Nah, ini orang jadi berspekulasi, ini apa karena ada pihak-pihak yang sudah terlanjur menumpuk PCR begitu, jadi ya ngitung cuannya gitu kali, Pak Alvin. Banyak yang mengatakan seperti itu nih, Pak Alvin. Saya itu kalau itu di luar ranah bidang yang saya dalami ya. Saya mendalami aspek penerbangannya. Ya, saya kalau itu memang di media sosial ramai seperti itu, tapi saya tidak punya bukti dan saya tidak pernah mempelajari, jadi saya nggak berani komen juga. Tapi yang pasti PCR ini kalau kita tidak ada gelombang ketiga, makin banyak orang yang sudah divaksinasi, kebutuhan akan PCR ini akan turun. Tidak hilang, karena PCR juga bisa untuk yang lain-lain, tapi tidak setinggi kemarin-kemarin. Ya. Ini mungkin mau ditanggapi juga oleh Bu Neti ya. Mungkin apakah di DPR juga menyoroti seperti ada bisnis di pandemi begitu ya. Kita tahu dulu PCR harganya 900.000 1 juta begitu kan. Padahal di negara lain sudah diturunkan, tapi sebenarnya masih terasa mahal, 495.000, 499, pokoknya di bawah 500.000 kan. Nah, ini Anda melihat ada semacam yang ingin mencari keuntungan dari hal-hal pandemi seperti ini. Ya, kalau Pak Alvin tadi membatasi kapasitasnya ya sebagai pengamat transportasi udara, kalau saya ya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, saya pikir masyarakat ya wajar ya punya asumsi seperti itu. Nah, tentu jika memang tidak ada sesuatu, tidak ada penumpang gelap dalam pemberlakuan kebijakan ini, ya silakan saja dijelaskan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kemudian pemerintah ingin tetap memberlakukan PCR sebagai screening ya dalam perjalanan transportasi udara, menggunakan transportasi udara, ya seharusnya pemerintah melakukan sebuah intervensi untuk bisa menurunkan harga dan membuat PCR ini terjangkau oleh masyarakat gitu. Karena kan harga 495 itu ya bagi sebagian besar masyarakat sangat memberatkan begitu, apalagi lebih mahal ya, Bu. Ya, betul. Untuk beberapa tiket dari satu tempat ke tempat yang lain bisa jadi lebih mahal. Kemudian yang ketiga, untuk sekaligus menjawab tadi pertanyaan Mbak Rahma, ya kan kita punya pengalaman ya, pada awal pandemi PCR itu bisa mencapai 2,5 juta, kalau hasilnya mau cepat bisa sehari itu lebih mahal lagi, kemudian turun jadi 1.200.000, 900 sampai akhirnya 495.000. Nah ini tentu makin menguatkan gitu ya asumsi yang dibangun oleh publik ya, oleh masyarakat. Ada apa sebetulnya gitu? Apakah tidak ada alasan bisnis ya pada saat pemerintah memberlakukan PCR sebagai syarat untuk naik pesawat? Teman-teman saya juga mengeluh kok, Mbak Rahma, artinya bahwa ini satu hal yang membingungkan, memberatkan, dan terkesan pemerintah diskriminatif gitu kalau kemudian hanya memberlakukan PCR sebagai bentuk kehati-hatian pada moda transportasi udara seperti itu. Ya, mungkin kalau mau hati-hati ya Pak Alvin Lee,
ya PCR 2 hari dan kemudian antigen juga begitu ya mau naik pesawat, tapi gratis. Mungkin orang nggak ribut kali ya. Saya izin nambahin sedikit Mbak Rahma ya. Jadi yang pertama harga atau biaya tes PCR ini masih beragam. Saya baru sore ini tadi membaca ada berita bahwa di Bali tes PCR itu sekarang 1,9 juta. Naik lagi. Naik lagi 1,9 juta dan harga yang 490.000 itu yang prosesnya 12 jam baru keluar hasilnya. Kalau mau lebih cepat harganya beda. Dan ini juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengaturnya hanya dengan surat edaran. Surat edaran itu bukan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak bisa dijadikan landasan untuk mengenakan sanksi. Jadi melanggar surat edaran itu baik-baik saja, nggak bisa dikenakan sanksi. Tapi sejak pandemi ini pemerintah selalu mainnya di surat edaran, padahal surat edaran itu tidak bisa untuk menjatuhkan sanksi. Tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dan hal yang perlu diperhatikan juga adalah negara-negara lain itu mensyaratkan tes PCR itu hanya untuk penerbangan internasional, lintas negara. Negara-negara lain yang kepulauan, walaupun tidak seperti Indonesia, misalnya Filipina, Jepang, itu juga negara kepulauan. Itu tidak memberlakukan tes untuk penerbangan domestik. Negara yang lumayan besar tapi daratan, Australia yang bentuknya negara federal, itu juga tidak memberlakukan syarat tes untuk penerbangan domestik. Tapi kalau internasional wajib, bahkan wajib karantina. Nah, Indonesia ini luar biasa. Jadi domestik pun dikenakan syarat tes. Kemudian ada level 1, 2, 3, 4. Kalau dulu awal-awal yang level 3, 4 harus PCR, yang level 1, 2 boleh antigen. Sekarang nggak peduli levelnya berapa, nggak peduli sudah vaksinasi atau belum. Pokoknya Jawa Bali harus PCR. Yang luar Jawa Bali juga nggak peduli levelnya, nggak peduli vaksinasi atau tidak, boleh antigen dan bahkan tidak perlu vaksinasi. Terus kalau gitu ngapain ada level 1, 2, 3, 4? Gitu Mbak. Ya, mungkin karena Jawa Bali ini memang yang padat ya, paling sibuk transportasinya dan mungkin secara kemampuan juga orang lebih dianggap daripada peredarannya, aktivitasnya, mobilitasnya lebih tinggi yang Jawa Bali kan pastinya. Ya itu juga yang saya pertanyakan. Selama ini kan pemerintah selalu mempromosikan wisata ke Bali, wisata ke Bali. Bahkan bulan Agustus kemarin sebetulnya diprogramkan untuk work from Bali, bekerja pegawai pemerintah bekerja dari Bali. Tapi keburu kena gelombang kedua kita nggak jadi kan. Sekarang giliran turis domestik mau ke Bali mau ditutup. Ini gimana ceritanya? Gitu. Tapi kalau kita bicara Pulau Jawa transportasinya paling banyak, coba lihat statistik. Angkutan umum, transportasi publik yang terbesar itu adalah darat, bukan udara. Nah, yang di darat ini aturan vaksinasinya bagaimana? Aturan tes antigen, tes PCR-nya bagaimana? Ada yang memeriksa tidak? Ada yang memastikan itu dipatuhi tidak? Nah, itu. Transportasi udara yang selama ini paling patuh malah dikuyok-kuyok. Ini teman-teman sudah pada protes semua. Asosiasi Sekarpura, Serikat Pekerja Angkasa Pura II, Asosiasi ATC Indonesia Air Traffic Controller, Asosiasi Pilot. Ini semua sudah teriak semua. Ya. Jadi mungkin ini bisa dikatakan Bu Neti kayak kena prank nih orang-orang. Jadi kan dulu kan dikatakan, ayo cepetan vaksin, enak kalau udah vaksin itu naik pesawat gak harus PCR katanya. Pada berbondong-bondong vaksin. Giliran sudah vaksin, ternyata masih harus PCR nih. Jadi peraturan itu benar-benar tidak seperti dikatakan Bu Neti, tidak konsisten. Gitu.
Iya, betul. Ya, sejak awal kan memang terlihat ya betapa inkonsistensinya pemerintah dalam penanganan pandemi ini begitu ya, mulai dari pemilihan karantina wilayah dengan PSBB, kemudian juga pemberlakuan PPKM yang tidak merujuk pada undang-undang seperti itu ya, dan kemudian pemberlakuannya berdasarkan instruksi Mendagri begitu, bukan kemudian dari Kemenkes yang menjadi amanat dari Undang-Undang Karantina Kesehatan. Ya, ditambah lagi ya berbagai kelangkaan, mulai dari kelangkaan masker di awal, APD, sampai kemudian kelangkaan obat, oksigen, mahalnya obat-obatan, ya tiba-tiba sebagian obat-obatan menghilang. Nah, sekarang ada yang membuat masyarakat bukannya bersemangat untuk bersama-sama memulihkan perekonomian nasional, tapi justru akhirnya ya akan mundur begitu ya. Kenapa? Karena ternyata apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kita vaksin 2 kali 2 dosis tidak lagi perlu PCR, yaitu ternyata tidak terbukti, bahkan ya makin memberatkan masyarakat pada hari ini. Seperti itu. Dan levelnya sudah turun, ternyata tidak berpengaruh ya, malah diperketat begitu. Ya, sebenarnya bagus sebenarnya diperketat, artinya lebih aman mungkin ya, tapi ini yang menjadi memberatkan ketika harganya ini juga masih tinggi, bahkan kata Pak Alvin Lee sekarang jadi naik lagi nih, ada yang 1.900.000 segala macam. Ya, ditambahkan kapasitas laboratorium kita kan sangat beragam, Mbak Rahma, gitu ya. Jadi artinya kalau kemudian kapasitas lab di seluruh Indonesia ini sama, gitu ya, kemampuan mendeteksi hasilnya juga cepat, ya sebetulnya ya masih nggak ada masalah. Tapi kan tadi Pak Alvin juga bilang ada yang nunggu 2 kali 24 jam baru keluar, gitu. Ada yang 1 kali 24 jam tapi harganya lebih tinggi. Nah, pemerintah bisa melakukan apa kalau kemudian masyarakat justru makin diperberat ya dengan situasi seperti itu. Gitu. Nah, ini yang terakhir akan dilakukan oleh DPR apa ini, Komisi 9, Bu Neti? Ya tentu saja sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kita akan mempertanyakan ya, memanggil kementerian, satgas yang terkait memang dengan tema PCR sebagai syarat naik pesawat tadi. Ada Satgas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, ya. Tentu ini perlu ya diklarifikasi, ditanyakan dalam rapat resmi, dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini ya mereka bisa saling mengkonfirmasi gitu. Tidak ada dusta di antara kita gitu, Mbak Rahma. Baik, ini singkat saja dari Anda, Pak Alvin Lee. Iya, Mbak. Saya kira selain tadi tentang harga, tentang prosesnya ya, perlu diingat bahwa tidak semua pengguna jasa transportasi udara itu tinggal di kota yang ada bandaranya. Nah, kalau ketambahan PCR yang harus dilakukan, mereka juga belum tentu di daerahnya, di daerah domisilinya itu ada PCR juga. Jadi mereka harus datang ke kota yang ada bandar udaranya, melakukan PCR di sana, yang biasanya itu bisa pada hari yang sama atau H-1 bisa langsung tes antigen dan berangkat. Sekarang mungkin harus 2 hari sebelumnya. Ini sangat memberatkan masyarakat. Lagi pula dengan peraturan yang berubah-ubah, 2 minggu berubah, ini juga menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha. Pelaku usaha ini tidak bisa memprogramkan, merencanakan kegiatannya. Nanti tiba-tiba berubah lagi. Nanti biayanya berubah lagi. Kalau yang perjalanan pribadi, anggarannya bagaimana? Yang pegawai pemerintah misalnya, pegawai pemerintah ini kan mengajukan anggaran juga. Perjalanan dinas ini ada anggarannya, harga tiketnya berapa, tes antigen berapa, apakah itu di-cover oleh instansinya? Kalau antigen aja mungkin masih di-cover 100.000 kan, tapi kalau PCR berangkat 450.000, 500.000 pulang lagi, anggarannya ada atau tidak? Nah, hal-hal seperti ini implikasinya kemana-mana. Dan saya sangat heran
juru bicara pemerintah ini dengan sangat entengnya, ya nanti kami evaluasi. Enteng banget gitu rasanya. Seperti bayi lahir tanpa dosa gitu kan. Padahal kebijakan ini dampaknya kemana-mana. Dan langsung memberatkan masyarakat, memberatkan pelaku usaha, membuat bingung semuanya. Bahkan petugas di lapangan pun bingung. Pada tanggal 20 kemarin itu bingung. Yang kita mau ikuti yang mana? Inmendagri atau SE yang belum keluar? Berarti masih pakai SE yang lama. Baik ini tentunya ini semoga jadi masukan ya agar peraturan ini tidak asal dilempar aja kemudian nanti dievaluasi. Ketika ada yang mengkritik baru dievaluasi. Semoga tidak seperti itu ke depannya ya. Agar dievaluasi juga cara pemerintah dalam mengeluarkan peraturan atau kebijakan. Nah itu harapan saya DPR mengevaluasi menteri-menteri ini. Ya, insya Allah siap. Baik. Baik, terima kasih nih Bu Neti, terima kasih juga Pak Alvin Lee. Semoga peraturan ini yang baru ini PCR ini benar-benar dievaluasi lagi ya agar masukan-masukan publik ini dipertimbangkan, bukan hanya masalah cuan ini nanti yang dipertimbangkan. Baik, sekali lagi terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.